Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Untuk pembelajaran kimia hari ini kita akan belajar tentang praktikum kalorimetri. Adapun alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan, pertama Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini adalah untuk mengetahui harga perubahan entalpi reaksi penetralan antara HCl dan NaOH. Kemudian untuk prosedur praktikumnya kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu dengan menghitung berapa sih harga atau nilai dari kapasitas kalor. Lalu nanti yang kedua, kita akan melakukan praktikum untuk bisa menentukan berapa Ki larutan yang terjadi atau yang diserap atau dilepaskan pada reaksi penetralan antara larutan HCl dan larutan NaOH. Seperti yang sudah kalian ketahui anak-anakku, bahwa kalorimetri itu adalah satu teknik pengukuran energi yang diserap ataupun dilepas yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Dan reaksi kimia yang akan kita selidiki energinya untuk saat ini adalah reaksi penetralan antara HCl dan NaOH. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai. Pertama, anak-anakku, kita akan mengukur air sebanyak 20 ml. Kita paskan dulu 20 ml. Kemudian kita cek berapa suhunya air ini. Kita cek suhu air ini. Ternyata menunjukkan angka termometer di angka 28 derajat Celcius. Kemudian kita simpan dulu. Masukkan air yang sudah diukur tadi, baik volume maupun suhunya, ke dalam kalorimeter. Percobaan yang pertama ini adalah untuk menentukan harga dari kapasitas kalor, atau berapa sih kemampuan kalorimetri ini dalam menyerap energinya. Berikutnya kita ukur kembali air sebanyak 20 ml. Pas 20 ml. Lalu air ini kita panaskan sampai 40 derajat Celcius. Jika sudah 40 derajat Celcius, maka nanti kita akan hentikan pemanasannya. Sementara itu, kita akan siapkan stopwatch-nya terlebih dahulu. Ketika suhu sudah mencapai 40 derajat, hentikan pemanasan. Kemudian kita ambil
air yang tadi sudah kita panaskan sampai dengan 40 derajat Celcius untuk kita masukkan ke dalam kalorimeter. Oh iya anak-anakku, kalorimeter ini ibu sudah masukkan ke dalamnya termometer untuk bisa kita mengecek suhu setiap 30 detik sekali sampai nanti kita mendapatkan suhu yang konstan. Kemudian kita nyalakan stopwatch-nya. Lalu kita lakukan pengadukan. Pengadukan untuk alat kalorimeter ini ke atas ke bawah ya anak-anakku. Lalu dicek suhunya setiap 30 detik sekali hingga kita mendapatkan suhu yang konstan. Kita cek ya, persiapan itu sudah 30 detik. Ya. Kita cek lagi untuk 30 detik yang kedua. Ternyata barusan yang pertama itu suhunya 39. Lalu yang kedua, 30 detik yang kedua sudah mulai turun. Di angka sudah mulai turun di angka 38. Ternyata anak-anakku kita mendapatkan suhu konstannya di suhu 33 derajat Celcius. Untuk praktikum yang kedua atau percobaan yang kedua, kita akan menentukan berapa harga Ki larutan dari hasil pencampuran antara larutan HCl dengan larutan NaOH. Untuk itu, langkah yang pertama kita akan mengukur 10 ml HCl dan 10 ml NaOH. Gunakan corong agar tidak terlalu banyak yang tumpah ya. Pertama HCl kita ukur. Untuk menambahkan atau mengurangi, kita gunakan pipet tetes supaya tepat ya pengukurannya. Ya, ini sudah 10 ml larutan HCl. HCl yang digunakan konsentrasinya sebanyak 1 molar. Kemudian kita ukur NaOH 1 molar sebanyak 10 ml.
Sudah selesai pengukuran NaOH 10 ml. Kemudian kita ukur suhu masing-masing. Kita ukur yang pertama suhu dari HCl. Ibu cek dulu suhunya HCl berapa. Ternyata suhu HCl sebelum dicampurkan dengan larutan NaOH ini berada pada angka 27 derajat Celcius. Dengan menggunakan termometer yang berbeda, yang tidak digunakan untuk HCl, artinya ini termometer yang baru, kita cek suhu awal larutan NaOH sebelum dicampurkan dengan HCl. Kita cek terlebih dahulu. Ternyata suhu awal NaOH yang ditunjukkan oleh termometer adalah 27 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan memasukkan atau menuangkan larutan HCl dan larutan NaOH ini secara bersamaan ke dalam kalorimeter. Dan kita akan mengaduknya di dalam kalorimeter ini. Kemudian kita akan mengecek suhu selama reaksi penetralan terjadi per 30 detik sampai kita mendapatkan suhu campuran yang konstan atau yang tetap. Kemudian kita akan masukkan kedua larutan ini hampir dalam waktu yang bersamaan. Berhubung hanya ibu yang sendiri melakukannya, jadi memang agak kesulitan ya. Tapi ibu akan berusaha supaya penuangannya bersamaan. Setelah selesai tertuang, tutup. Kemudian kita lakukan pengadukan sambil kita mengecek suhunya setiap 30 detik sekali sampai kita menemukan suhu yang konstan. Kita nyalakan dulu stopwatchnya. Sudah 30 detik yang pertama, suhunya naik menjadi 31 derajat Celcius. Kita lakukan pengukuran 30 detik yang kedua. Suhu naik menjadi 32 derajat Celcius. Detik ketiga, suhu 32 derajat Celcius.
Masih di angka 32 derajat ya anak-anakku. Dan 30 detik yang keempat, suhu pun masih di angka 32 derajat Celcius. Artinya suhu larutan atau campuran itu sudah konstan di angka 32 derajat Celcius. Sekarang kita akan melakukan pengolahan data dari seluruh data praktikum yang tadi sudah kita peroleh. Untuk pengolahan data yang pertama, kita akan mencari kapasitas kalorimetri. Apa saja data yang dibutuhkan? Pertama, suhu dari air dingin. Suhu air dingin 28 derajat Celcius. Kemudian ada suhu air panas sebanyak suhunya 40 derajat Celcius. Kemudian kita menggunakan kalor jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian menggunakan data RO air 1 gram per mililiter. Kemudian kita juga tadi mendapat data bahwa ada, setelah dicampurkan ya, air dingin dan air panas dalam kalorimeter, kita mendapat suhu campuran sebanyak 33 derajat Celcius. Lalu volume dari air dingin adalah 20 ml. Volume dari air panas juga sama ya, 20 ml. Ini data-data yang tadi sudah kita ketahui. Kemudian yang ditanyakan nanti adalah berapa harga kapasitas kalor atau C-nya besar seperti ini. Ya, kita mulai ya untuk menghitungnya. Anak-anakku diingat pada materi video ibu yang sebelumnya bahwa untuk menentukan harga Ki kalori meter atau kalorimetri begitu ya, adalah kapasitas kalor dikali delta T. Ini dasar dari rumusannya. Nah, rumusannya adalah C, otomatis jika ingin mencari C adalah Ki dari kalorimetrinya kemudian dibagi delta T. Nah, untuk Ki dari kalorimetri kita menggunakan Ki yang bersifat air panas ya, air panas dikurangi Ki air dingin dibagi dengan delta T, maka diperoleh data Ki itu, ingat, M dari air panas dikali C, C nya C kecil atau kalor jenis,
delta T dikurangi M air dingin kali kalor jenis dikali delta T per delta T. Kita masukkan datanya. Untuk mengetahui massa air panas maupun massa air dingin, Ibu memberikan catatan kecil di sini ya. Nah, segini barangkali. Bahwa ingat ya, untuk menghitung massa air, Rho massa jenis air adalah massa air dibagi volume dari air. Jika Rho-nya adalah 1, massa air kita cari, tapi sudah ada volume air 20 ya, maka otomatis massa air itu adalah 20 gram. Nah, 20 gram ini kita nanti masukkan masing-masing ke sini ya. Ini untuk cara menentukan berapa massa air. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Massa air panas itu adalah 20 ya, 20 begitu gram dikali kalor jenisnya yang ini 4,18 begitu. Nah, untuk delta T yang pertama di sini anak-anakku, kita menggunakan ya delta T untuk yang air panas, kita gunakan adalah T campuran 33 dikurangi T air panas 40 dikurangi T campuran 33. Lalu M air dingin ya, kita pakai di sini 20 dikali 4,18 dikali, nah, beda lagi sekarang suhunya. Suhu campuran dulu 33 dikurangi 28 per delta T. Nah, delta T yang digunakan untuk yang di bawah atau pernya ini adalah T campuran dikurangi T air yang dingin, sehingga dapatlah 33 dikurangi suhu yang T air dinginnya adalah 28. Maka nanti kalian akan memperoleh, kalau kalian berhasil nanti menghitungnya sebesar 33,44 Joule per derajat Celcius. Jadi kalorimeter memiliki kapasitas atau kita sebut juga kemampuan menyerap ataupun menyerap ataupun nanti melepas kalor ya sebesar 33,4 Joule per derajat Celcius. Oke, ini untuk pengolahan data yang pertama. Nah, sebenarnya untuk pengolahan data yang kedua itu bisa langsung kok ya. Nanti kita bisa langsung memperoleh Q air panas dikurangi Q air dingin sebenarnya. Tetapi supaya dapat kapasitas kalornya, maka Ibu utamakan dulu mencari penentuan kapasitas kalorimeter.
Lalu berikutnya kita akan mencari atau penentuan, begitu ya, penentuan kalor atau harga Ki dari kalorimetri. Nah, bagaimana caranya? Gampang saja karena C-nya tadi sudah ketemu ya. Maka harga Ki kalorimeter ya, maaf, ini harga Ki kalorimetri harusnya ditulisnya di sini ya. Harga Ki kalorimeter sama dengan adalah harga C atau kapasitas kalor dikalikan dengan harga delta T-nya. Meskipun sebenarnya kita bisa memperoleh dari Ki air panas dikurangi Ki air dingin ya. Nah, boleh dari awal juga kalian ketahui atau hitung dari sini. Karena nanti hasilnya sama saja. 33,4 ini 3,44 ya. 33,44 dikali. Nah, delta T yang dipakai adalah yang campuran 33 dikurangi suhu air dingin 28 derajat Celcius. Maka diperoleh 167,2 Joule. Ini untuk Ki kalorimetri ya. Berikutnya adalah penentuan Ki larutan. Untuk data yang dibutuhkan adalah yang pertama volume dari HCl sebanyak 10 ml. Lalu ada volume milik NaOH 10 ml. Kemudian ada suhu ya. Suhu dari HCl tadi kita peroleh awal adalah 27 derajat Celcius, dan suhu dari NaOH di awal juga 27 derajat Celcius. Kemudian dari data ini kita akan memperoleh suhu rata-rata ya. T rata-rata adalah 27 ditambah 27 dibagi 2, berarti 27 derajat Celcius ya. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam kalorimeter, maka terjadi kenaikan suhu campuran ya, dimana suhu campuran tersebut, suhu campuran dalam kalorimeter, suhunya adalah tadi kita peroleh konstan di angka 32 derajat Celcius. Maka kita mulai dari rumusan dari Ki larutan. Berapa ya? Ini pertanyaannya. Ki larutan adalah massa dari campuran dikali kalor jenis dikali delta T. Massa campurannya yang ini 10 ml kita buat dia menjadi gram ya. Anggap data volume itu sebagai massa. 10 ditambah 10 dikali 4,18 ya. Ingat tadi data kalor jenis air ya. Kalor jenis air ini adalah 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikali delta T ya. 32 dikurangi 27. Nah, maka diperoleh ini 20 ya. Dikali 4,18 dikali 32 diambil 27 5 ya. Maka diperolehlah ini 418 Joule ya, 418 Joule. Kemudian
berikutnya kita peroleh ini ya, Ki larutan. Nah, maka langkah keempat adalah kita penentuan Ki reaksi. Nah, Ki reaksi adalah harganya ini min ya, hasil penjumlahan antara Ki larutan, karena kita tidak mengabaikan Ki kalorimeter, maka ditambah dulu dengan Ki kalorimeter. Kemudian masukkan data-datanya, minus tadi kita peroleh harganya adalah 167, mohon maaf ini 400 ya, 418 ini ya, 418,0 aja lah ya, ditambah 167,2, maka diperoleh min 585,2 Joule. Ini Ki reaksi. Maka tahap terakhir kita sudah bisa peroleh penentuan delta H reaksi. Berarti rumusnya adalah delta H itu, delta HR dari kalorimetri adalah Ki atau kalornya dibagi mol. Nah, Ki-nya adalah min 585,2. Molnya anak-anakku kita harus cari terlebih dahulu molnya. Reaksinya adalah tadi antara NaOH larutan ditambah HCl ya larutan, menghasilkan di sini menghasilkan NaCl sebagai larutan ya. Kemudian plusnya di mana ya, ditambah dengan H2O gitu ya. Ini juga larutan. Nah, ini tadi diperoleh bahwa molaritasnya ya, molaritasnya Ibu tulis boleh nanti di sini deh. Molaritas dari HCl adalah 1M. Lalu molaritas dari NaOH juga 1M. Otomatis bisa kita peroleh sekarang molnya ya. Ingat, untuk menghitung mol adalah M dikali V. M-nya 1, volumenya rubah dulu ke dalam satuan liter, berarti 0,01. Dapatlah 0,01 mol. Demikian pun ini sama HCl ya, adalah 0,01 mol juga. Nah, hasil dari reaksi ini kan adalah NaCl. Karena di sini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1, maka NaCl juga dipastikan 0,01 mol juga. Nah, yang 0,01 mol inilah mol yang dipakai begitu ya, dipakai dalam perhitungan. Oke, kita masuk ke sini. 0,01 molnya itu ya, berarti ini adalah min 58.520 Joule ya per mol. Atau boleh kita rubah menjadi kilojoule adalah min 58,52 kilojoule per mol. Demikian pembelajaran praktikum kalorimetri hari ini. Jika kalian merasa pembelajaran kalorimetri ini bermanfaat, jangan lupa like,
share, dan subscribe channel Ibu ini agar channel YouTube Ibu semakin berkembang untuk pembelajaran kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!